Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Budi Gadget. Jadi di video kali ini saya akan review sebuah mini PC ya, yaitu mini PC dari Asus ya. Kalau kemarin saya sudah review mini PC Z85, nah sekarang berbeda ya. Saya akan review mini PC dari Asus yaitu Asus UN42 ya. Nah, untuk yang pengen lihat jeroannya nanti saya akan jelasin ya. Tapi ini untuk fisiknya kita lihat seperti ini. Oke. Yuk kita langsung bahas aja mini PC ini. Oke, nah teman-teman, nah untuk fisiknya sendiri di depan ini dia ada tulisan Asus ya di sini. Nah terus di bawahnya ini ada Placewell with Windows 10. Jadi ini tuh sudah Windows 10 lisensi resmi ya. Nah untuk bahannya sendiri ini atasnya plastik dan dibalur oleh seperti bahan kasar gitu ya. Di sininya itu tuh ya, bahan kasar, jadi bukan bahan yang licin. Ini bagus untuk tampilannya ya. Nah, untuk di bagian depannya dia seperti ini. Ya, di sini ada logo Windows, terus di sini ada tulisan HDMI dan di sini ada tulisan Asus Vivo Mini. Nih di sini. Nah, ketinggalan di sini itu dia ada tombol power dan di sini ada indikator berwarna biru kalau misalkan kalian nyalain. Seperti ini langsung nanti dia nyala. Oke. Terus berlanjut ke bagian samping sebelah kanan dia nggak ada. Nah, terus di bagian belakang dia ada kisi-kisi untuk pembuangan hawa panas ya. Hawa panas di sini ada colokan power. Di sini ada HDMI, terus di sini ada colokan DisplayPort. Jadi kalau misalkan kalian punya dua monitor yang berbeda, pengen di satu PC ini bisa ya disambungin. Jadi yang satu ke DisplayPort, yang satu ke HDMI. Oke. Nah, terus untuk USB-nya sendiri dia di sini ada dua buah ya. Terus ditambah di sini ada colokan untuk LAN. Terus nggak ketinggalan ada colokan jack 3,5 mili. Oke, sini mantap ya. Nah terus untuk di bagian samping sebelah kiri ini dia ada seperti apa ya, kasarnya untuk ngunci lah. Jadi kalau misalkan ini tuh kita harus beli kunci kayak gembok sendiri gitu ya. Jadi ini bisa digembok gitu, cuman harus beli sendiri. Terus di sini ada micro SD yang besar ya, SDHC ini ya teh. Jadi MMC, SD, SDHC atau SDXC itulah pokoknya, ini SD yang besar lah ya, kalau nggak pakai adaptornya yang gitu. Nih contohnya seperti ini. Nah, nih ya kayak gini. Jadi pakai yang gini terus kalian masukin sini gitu ya. Kayak adaptor, oke. Nah, terus selanjutnya ada USB lagi dua buah, tapi di sini berbeda dengan yang di sini ya. Kalau di sini itu ternyata sama. Di sini itu SS ya. Jadi multi speed lah. Jadi ngebacanya 3 kali lipat lebih cepat daripada yang USB biasa. Oke. Oke, nggak ada lagi. Nah, terus berlanjut ke bagian bawah. Nih. Nih, di bagian bawah dia ada model segala macam ya, ini serinya ini ya, UN42 ya. Terus ada serial number di sini segala macam. Di sini ada logo Energy Star. Terus di sini ada garansi, tapi ini kebetulan udah saya buka ya. Nah, terus di sini nih ada Vivo Mini segitulah segala macam lah. Nah ya, kalau kalian pengen lihat dalamannya seperti apa, kebetulan ini saya udah sobek juga ya tadi. Jadi kita lanjut aja ke jeroannya, oke? Oke, nah teman-teman semua, jadi sekarang saya udah ngebongkar nih mini PC-nya itu ya. Nah, jadi untuk jeroannya itu kayak gini ya. Nih. Nah, ini untuk jeroan ininya. Nah, ini yang tanya ini tuh kabel apa? Yang ini tuh kabel untuk WiFi, teman-teman. Jadi kebetulan mini PC ini tuh dia belum built-in WiFi ya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli WiFi-nya itu dia harus beli sendiri, dan ini kabelnya udah disediain. Nah, kalau yang ini untuk kabel yang biasa ke sini ya, power. Nih. Nah, kenapa saya bongkar ya? Kebetulan karena ini CMOS-nya itu baterainya ya, baterai yang bulat itu CMOS habis. Jadi harus diganti ya. Nah, ini untuk belakangnya kayak gini. Dia udah dilapisi bersih ya. Nih, keren banget ininya. Nah, untuk komponennya sendiri dia dalamannya itu seperti ini, teman-teman. Nih. Nah, kebetulan ini tuh saya udah upgrade ya. Udah upgrade. Nih, kalian bisa lihat SSD-nya saya pakai Evo 860 Evo, ini Samsung ya, 250 GB. Nah, kalau misalkan nanya, Bang, ini slotnya 1 atau 2? Mas, ini slotnya 1 atau 2? Ini slotnya itu cuman 1 ya untuk SSD-nya.
Kalau misalkan di paling bawah nih, slot yang bawah ini, nih, slot yang bawah itu dia untuk WiFi teman-teman. Slot yang bawah untuk WiFi ya. Nih saya buka ya, saya coba buka aja. Nah ini dia. Kalau diangkat itu posisinya nanti seperti ini teman-teman ya. Nih kayak gini, terus kita cabut aja SSD-nya itu. Kalau untuk bawaannya sendiri, SSD-nya ini dia cuma dapat 32 GB ya. Sayang banget, jadi kalian memang harus upgrade. Nih. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini dia slot yang ini. Itu dia untuk apa namanya? WiFi ya, untuk WiFi. Kalau misalkan kita pasang ini, saya pernah pasang ini jadi double gitu ya. Nih, ini bisa posisinya dipasang begini. Cuman nggak kebaca gitu, dan ini pun nggak ada bautnya ya. Kalau kalian lihat itu ini nggak ada bautnya, jadi ini emang untuk WiFi ya. Nah kalau kabel yang di dalamnya itu dia untuk penguat sinyalnya. Nih yang seperti ini tuh dia untuk penguat sinyalnya, jadi kalian bisa pasang sendiri ya untuk komponen WiFi nya itu. Nah terus yang selanjutnya adalah RAM-nya pun bisa ditambah teman-teman. Nih kalian bisa perhatiin saya juga nambah RAM ya ini ya. Nih jadi kalau untuk bawaannya sendiri ya, si RAM-nya itu adalah mereknya itu SK Hynix, sama dengan SSD-nya. Jadi dia sepaket ya, mereknya itu SK Hynix. Dan cuman dapat 2 GB teman-teman nih. Nih, dia itu cuman dapat 2 GB. Dan ini kalau misalkan kalian tahu ini adalah RAM laptop ya. RAM laptop ini bentuknya seperti ini. Nah, jadi tinggal kita pasangin aja gitu. Hup, tinggal kayak gini. Oke, pasang. Ini juga dipasang sini ya, dan saya nambahinnya ini berapa giga ya, kalau nggak salah tuh 4 giga deh ini ya, kalau nggak salah itu ya, betul 4 giga ya, 4 giga, jadi totalnya itu 6 giga. Kalau misalkan mau ditambah lagi bisa juga gitu ya, jadi 8 giga, cuman yang slot 2 giga ini kalian cabut aja. Oke. Nah sekarang kita pasangin aja dulu si ininya teman-teman ya, SSD nya kita pasang sini. Oke. Oke, udah dibaut ya. Nah, untuk yang selanjutnya di bagian bawahnya itu dia seperti ini. Ya, tara. Mantap ya. Rapi banget ini untuk bagian bawahnya. Jadi dia masih punya sebuah ini kipas. Jadi ini laptop banget ya, cuman bentuknya aja kecil ya. Ini tuh prosesornya dia ada di sini. Terus ini ada heatsink ya teman-teman, di dalamnya itu ada heatsink. Jadi nanti dari kipasnya itu dia nyedot panas, dibuang ke sini, nanti akan keluar di kisi-kisi ini dan dibuang ke pinggir kalau nggak salah. Nah ini dia di belakang ini gitu. Oke, nah jadi untuk dalamannya segitu, dan ini bisa di-upgrade ya, yang jelas ya, bisa ditambah memori, bisa ditambah SSD lagi. Oke, sebelum kita ke reviewnya, untuk harganya sendiri Asus UN42 ini dihargai oleh Asus sekitar 3,5 juta pada waktu itu, dan kebetulan saya beli pada saat sedang promo ya, jadi 1.500.000. Cuman sayangnya barangnya itu sekarang sudah discontinue. Nah, untuk generasi yang selanjutnya itu adalah Asus VN ya, VM atau VN ya, pokoknya seri VN lah, dan itu harganya sekitar 4 juta rupiah teman-teman ya. Jadi nanti saya kasih link di bawah. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, mini PC Asus UN42 ini atau Vivo Mini ya, dia pakai chipset Intel Celeron, dan RAM-nya tadi bisa lihat ya, ini 6 GB karena saya udah tambahin, dan ini udah pakai operating systemnya itu 64 bit. Oke, nah sekarang kita mulai dari software editing ya. Saya pakai Adobe Premiere Pro CS6 ya. Nah, untuk di mini PC ini sudah bisa dipakai untuk editing video ya. Walaupun memang nggak lancar-lancar banget, cuman kalau untuk editing videonya seperti ini dikasih transisi, terus saya juga nambahin gradasi warna ya, warnanya itu agak dicerahin ya, mainin kontras segala macam lah ya. Nah ini nggak ada kendala sama sekali sih ya. Nah hanya untuk di renderingnya sendiri, ini untuk video 1 menit memakan waktu sekitar 5 menit ya. Jadi untuk 1 menit video ini memakan waktu sekitar 5 menit ya. Tapi wajar karena ini kan tidak ada VGA ya teman-teman, jadi VGA-nya itu hanya onboard sih ya, jadi internal aja. Ditambah dia ada transisi yang
menguras hampir lumayan banyak ya untuk GPU-nya itu. Belum lagi ditambah gradasi warna. Tapi kalau untuk editingnya sendiri nggak banyak macam-macam, sebetulnya ini udah bisa banget sih. Nah, yang selanjutnya adalah software design ya. Software design ini saya pakai CorelDRAW X3. Biasanya saya pakai ini untuk bikin-bikin logo sih ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Untuk menjalankan aplikasi ini lancar-lancar aja ya, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada kendala sama sekali. Kalau misalkan ada ngebaca sedikit, ada loading, ya itu sih wajar menurut saya ya. Dan sekali lagi ini mengandalkan pure semua pakai GPU bawaan gitu ya, atau internal, jadi nggak ada tambahan sama sekali. Nah, ini bisa kalian lihat ya, contohnya itu ketika saya nge-trace bitmap terus menghilangkan latarnya segala macem, ini menurut saya pembacanya pun cepet sih ya, nggak ada perbedaan yang mencolok. Kalau misalkan saya pakai VGA ya mungkin ada beberapa persen lebih meningkat atau bahkan jauh, cuman kalau untuk ngebacanya seperti ini sih menurut saya masih dalam batas wajar. Nah, dan terakhir ini adalah software untuk editing foto ya. Biasanya saya pakai Adobe Photoshop CS5 ya. Kenapa Mas versinya pakai yang lama-lama ya? Karena saya menyesuaikan dengan kapasitas si mini PC ini ya teman-teman. Jadi yang penting lancar, enak dipakai gitu ya. Jadi nggak perlu juga updatean yang terbaru kalau menurut saya. Jadi yang penting enak dipakai untuk kitanya, lancar, ya udah let's go aja gitu ya, jalan gitu. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri untuk editing pakai Adobe Photoshop ini juga nggak ada kendala sama sekali ya teman-teman. Jadi pada dasarnya kalau untuk software-software yang seperti ini tinggal kalian sesuaikan dengan spek dari PC kalian masing-masing atau yang saya sedang pakai ini ya, mini PC gitu ya. Jadi kalau kalian yang mau beli mini PC ini ya, ini udah bisa lancar untuk ngejalanin terutama software-software yang kayak editing gini gitu ya teman-teman. Well, jadi di kesimpulannya ini menurut saya untuk Asus UN42 ini dipakai harian udah cukup teman-temannya, apalagi kalau kalian yang seneng desain grafis atau seneng editing video atau editing foto, ini menurut saya udah lebih dari cukup ya. Dan terlebih lagi kalau misalkan teman-teman yang nggak mau ribet, PC-nya itu besar-besar gitu ya, lebih pingin ke arah simple dan nggak makan tempat, kalian bisa jadi pilihan alternatif untuk mini PC ini ya. Dan terlebih lagi memang untuk Asus UN42 ini dia sudah discontinue ya. Cuman jangan khawatir karena generasi penerusnya yang versi Asus VM ya, dari mulai 42 kalau nggak salah, VM42, VM45 dan generasi seterusnya pokoknya ada ya. Tinggal kalian sesuaikan dengan budget yang kalian punya. Oke. Dan oke, paling segitu dulu aja teman-teman video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Oke. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.